Siapa sih ulang tahun? Bu Indriani, selamat ulang tahun ya buat anaknya. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Dermawan, Bu Sinta. Terima kasih. Bu, di sana nggak pernah hujan ya Bu? Jarang panas banget sih. Di sini udah lama nggak pernah hujan. Nggak tahu ini Bu. Medan juga sama. Panas sekali, nggak hujan. Iya. Kak minta hujan, Bu. Aku minta hujan. Soalnya di sini panas sekali. Iya, doa minta hujan. Nggak pernah hujan. Udah. Ya. Pudingnya. Malam Bu Marta. Bu Marta belum. Wis masuk ya. Masuk ya. Indri. Untuk makan dari pusat. Ya, ada mandi. Halo Bu Gembala. Ya, Selamat salam. malam, ini. Salam. Salam Pak. Ini bercanda sama anak-anak. Iya. Sudah lama absen ya Bu ya? Nggak nampak. Iya, ini kalau duduk Ya. terlalu lama masih sakit, jadi Oh, masih sakit ya? nanti sudah sehat. Yalah, kita doakan terus ya Bu ya. Iya. Cepat sehat. Iya, Pak Jun masih persiapan, tunggu ya. Oh, iya Bu. Ya, salam semuanya. Shalom. Selamat malam. Ya. Ya. Selamat siang Ibu Rosalin. Ya. Halo Bu Rosalin. Ya, sama Darmawan. Ya. Pak Buri nggak ikut? Ya, Bu? kadang suka. Kenapa? Pak Burinya nggak ikut malam ini? Ada, Siang ini? ada. Oh, ada. Bentar lagi siap-siap. Oke, Iya. mantap. Sudah sehat Pak Darmawan? Ya, puji Tuhan Bu, sudah jauh lebih baik. Ya. Oke. Ya, kita tetap percaya ya. Kemarin lihat hari ulang tahun pernikahan Ibu luar biasa ya. Kita terharu, kita ikut senang Bu, ikut gembira. Iya. Usia pernikahan yang begitu luar biasa. Sorenya nggak bisa datang, jadi kita makan di restoran, terus sorenya di rumah saya, orang-orang gereja. Luar biasa Bu. Iya. Selamat malam Bu Indriani. Praise the Lord. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa semuanya Salam, ya. Pastor. Shalom teman-teman. Pak Darmawan, Pak Jonathan, Punidi, Ibu Magdalena, Ibu Rosalin, Ibu Indriani, Ibu Marta, Ibu Sinta. Selamat Shalom malam, semuanya. Pak John. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amen. Mari kita siapkan hati kita ya. Kita akan mulai ibadah kita malam ini dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Selamat malam Pak Ponidi, Bu Magda, Pak Darmawan, mana Bu Hana Nova. Selamat malam Bu Rosalin, Pak Buri, sehat selalu. Pak John, selamat malam. Amin. Salam. Ya, Bu Sinta, selamat malam ya. Terima kasih pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom CLCC pada malam hari ini. Kami percaya lewat ibadah pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, ada lawatan Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Ya.
Ya, selamat malam. Kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Ya, tanggal 1 hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Untuk pukul 7 Indonesia, Hong Kong pukul 8, Jerman pukul 2 siang. Host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo. Worship leader Bapak John Sambunan MA beserta pembicara firman Tuhan yaitu Bapak John Sambunan MA dari Kediri, dan doa profetik akan dibawakan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan, pengumuman Ibu Magda dari Kediri, doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA, dan selesai. Ya, sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, syukur hanya padamu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati kami, ibadah kami Tuhan, pada malam hari ini Tuhan. Dan kami mau buka ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan hadir di tengah-tengah dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kami mau selanjutnya kami berikan kepada Bapak John Sambunan MA untuk worship leader. Kami persilakan Pak John. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian ya, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memuji Tuhan. Di malam hari ini sebuah pujian yang sangat indah ya. Bersama dengan Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Katakan amin. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami mau seperti-Mu ya Yesus dalam segenap hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Okay. Haleluya. Praise the Lord. Kita mau kagumi Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada dan selalu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji,
kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, di hadapan-Mu kami datang mengaku Yesuslah Tuhan dan kami sembah dengan segenap hati. Pak John suaranya hilang ya? Ya, Bu. Signalnya Bu Indriani, Iya. signalnya. Wifi-nya kali. Iya. Ya, kami aja ya Bu yang mungkin kesaksian ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di CLCC, yang telah mendoakan anak saya Feli. Hari ini tepatnya ulang tahun umur 26. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua sesuai dengan doa yang sama. Tuhan memberkati. Dan tadi Amin. Feli bilang sama Pak, sampaikan sama Pak John kalau ucapan terima kasih bersama. Ini ada Feli, Pak John. Feli, terima kasih Pak John. Malam Pak John, terima kasih buat doanya. Bapak Ibu semua. Ya, ini Christian. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ya. Yang ke-26 ya, 26 tahun. Ya. Ya. Wifi-nya dari luar agak susah. Ya. Ya, ini memang ini ada sedikit trouble di sini signalnya kurang bagus ya. Jadi terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan, tapi semua kita tetap sukacita ya. Amin. Kita pujikan pujian sekali lagi. Ya. Ya, terima kasih semuanya, dan kita minta dukungan doa terus buat Pak John sama Bapak Ibu semua agar Feli bisa menikah sama Chris, berjalan dengan lancar tahun depan, dan kami percaya besok tanggal 9 Chris ke Penang, kami percaya ada mukjizat Tuhan terjadi yang menentukan. Kami percaya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rosalin, yes. Pak Darmawan, juga Pak Onidi, Bu Magda, Bu Sinta, Bu Marta yang mendoakan anak kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan. Kita naikkan pujian ini lagi ya. Kita agung, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, bersama katakan di hadapan Tuhan. Kami kagum kepadamu Tuhan, angkat suaramu. Ku kagum
hormat akan Engkau, Yesus ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Bersama katakan, Yesus ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, sungguh ku kagum Tuhan, Yesuslah Raja. Amin. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Oh, glory bagi Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya di hadapan Tuhan. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya, semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua katakan di hadapan Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati katakan sama-sama, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, sorak haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semuanya katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan berdoa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Terima Ya, kasih, shalom. Pak John. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan pada aku hari ini, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dan berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami jalankan kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Kami mohon berkati lebih lagi dan beri kesehatan dan kekuatan agar setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beri dia umur panjang dan selalu melekat padamu. Bapa di surga, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan dari Jerman ya oleh Ibu Rosalin di Kuala. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri di Jerman. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Tetap semangat ya. Luar biasa orang tua kita ini, puji Tuhan, tetap setia menjadi contoh teladan yang baik bagi kita semua pada malam hari ini, bahwa mereka adalah orang yang sudah berkomitmen untuk tetap setia di usia yang semakin bertambah sumpuk ini. Puji Tuhan ya. Kita doakan supaya Pak Bruri, Bro Salin selalu dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kedamaian ya, dan kebahagiaan bersama dengan semua anak mantu cucu yang ada di Jerman. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebuah ayat yang sangat indah yang akan kita dengarkan sama-sama. Ayat yang akan meneguhkan iman kita, meneguhkan hati kita, membangkitkan roh kita untuk kita semakin hari semakin percaya dan semakin mengasihi Tuhan kita Kristus. Amen. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini tentunya. Baiklah, kita akan perhatikan ayat ini indah sekali. Haleluya. Sebuah tema yang diangkat malam ini adalah cara berada dalam kehendak Allah. Artinya Tuhan ingin selalu engkau dan saya ada di dalam kehendak Allah. Apakah saudara-saudara masih ingat doa Yesus dalam doa Bapa kami? Salah satu kalimat yang Yesus ucapkan, dan janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan ingin kita selalu berada di dalam kehendak Allah, bukan di luar kehendak Allah, saudaraku. Kalau di luar kehendak Allah itu pasti kehendak yang lain. Apakah itu kehendak kita sendiri, ataukah itu kehendak setan? Tapi saya percaya dan saya berdoa supaya malam ini semua yang hadir, semua selalu berada dalam kehendak Allah. Dan saya percaya kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi kita sekalian. Katakan amin. Nah, mari sama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Terambil nats bacaan Alkitab kita dari Injil Matius 3 ayat yang ke-15. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin kembali akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Matius 3 ayat 15. Ya,
nats bacaan Alkitab hari ini, yaitu Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Amin. Dan Yohanes pun menurutinya. Menuruti apa? Menuruti kehendak Allah yang Yesus katakan. Yesus katakan ini pada saat dia berada di Sungai Yordan, dan pada waktu itu orang-orang datang dari berbagai penjuru, ya, penjuru tempat, daerah, dan mereka minta dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, saudaraku. Dan pada waktu itu Yohanes sudah diberitahukan oleh Tuhan, kalau engkau melihat roh itu, roh kudus, roh Tuhan turun ke atas seseorang, orang itulah yang dimaksudkan bahwa dialah yang akan dibaptis dan dia yang akan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pada waktu itu dia berpikir, kalau bisa jangan aku yang membaptis Yesus, Yesus aja membaptis aku. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawab Yesus. Lalu Yesus menjawab katanya, dia menjawab katanya kepada Yohanes, ya, kepadanya, biarlah hal itu apa, saudaraku? Hal itu adalah baptisan, ya, baptisan air. Hal itu terjadi, amin, saudaraku. Alasannya apa? Baptisan air itu terjadi, alasannya apa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ingat, bukan 1-2 kehendak Allah, tapi seluruh kehendak Allah. Jadi menggenapkan seluruh kehendak Allah itu dalam apa? Di dalam baptisan, ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan ingin malam ini engkau dan saya berada dalam kehendak Allah, saudaraku. Kehendak Allah yaitu setiap orang yang percaya harus dibaptis. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini Yesus sendiri memberikan teladan bahwa dia datang untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah itu ada di mana? Di dalam baptisan. Kalau kita beribadah, kita lakukan kehendak Allah. Kita memuji Tuhan, kita melakukan kehendak Allah. Kita menyembah Tuhan, kita melakukan kehendak Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita menggenapkan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, kita membawa jiwa-jiwa, kita berdoa, kita melakukan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu akan digenapi, seluruh kehendak Allah itu akan digenapi kapan? Pada waktu saudara saya dibaptis, ya. Dibaptis. Soal itu yang Tuhan memberikan teladan yang baik bagi kita sekalian. Baiklah saudaraku, mari kita akan lihat, ya. Cara berada di dalam kehendak Allah, saudaraku, ya. Berada di dalam kehendak Allah adalah keharusan. Katakan keharusan. Ya. Jadi keharusan, saudaraku, tidak bisa ditawar-tawar. Berada dalam kehendak Allah adalah keharusan, ya. Keharusan siapa? Keharusan setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau engkau tahu ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, salah satu di antaranya adalah yaitu baptisan. Engkau menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka disitulah engkau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita akan dapat baca sama-sama di dalam Injil Yohanes 13 ayat 7-9, saudaraku. Di sini kita akan temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang berada di dalam seluruh kehendak Allah. Mari kita lihat siapakah orang itu, saudaraku. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Dia adalah orang yang berusaha untuk apa? Dia tahu atau mengetahui apa yang diperbuat Yesus, meski di awalnya dia tidak tahu sekarang, tapi dengan berjalannya waktu, dia akan tahu kelak, dia akan mengerti kelak. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 7. Ya, Yohanes 13 ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Amin. Meskipun awalnya engkau tidak tahu, tapi karena engkau terus mengikuti kebaktian-kebaktian seperti ini, firman-firman yang disampaikan, yang membuka sebuah pewahyuan, sebuah rahasia, menyingkapkan sebuah rahasia, yang awalnya engkau tidak mengerti, karena engkau ikut terus, engkau bertekun, akhirnya engkau bisa mengerti, ya, di waktu yang akan datang. Yesus bilang apa? Tetapi engkau akan mengerti kelak. Siapa yang mengerti kelak? Orang-orang bertekun di dalam mendengarkan, mengikuti serial khotbah-khotbah pengajaran, saku. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu.
Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Ya, dulu nggak paham, sekarang jadi paham, saudaraku. Itulah kalau orang-orang bertekun, saudaraku. Yang tadinya dia buta sama sekali, dia nggak paham. Tapi dengan berjalannya waktu dia ikut terus, oh akhirnya dia tahu ini kehendak Allah. Dan dia mau berada dalam kehendak Allah. Dia akan berkata, Tuhan, aku tidak ingin ada di luar kehendak Allah. Aku mau di dalam kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang berada dalam kehendak Allah? Mari kita lihat yang kedua, siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang bersatu hatinya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana, saudaraku? Yang sedang membasuh kaki, ya, kaki para muridmu itu, saudaraku. Dan membasuh kaki itu tidak untuk selamanya. Dia memberikan contoh satu kali itu, dan murid-murid itu akan melakukan. Ya, mari kita lihat Yohanes 13 ayat 8. Ya, Yohanes 13 ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Amin. Amin. Perhatikan baik. Ini pada waktu Yesus akan membasuh kaki murid-murid dan sampai pada Petrus. Dan Petrus berkata kepada Yesus, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Petrus mau bilang, Tuhan gak usah repot-repot, Tuhan cukup sekali ini aja. Engkau buat sekali ini, aku lihat, aku paham, aku mau lakukan, aku mau mengikuti teladanmu. Jangan lakukan lagi berkali-kali, cukup sekali ini aja. Dan itu yang Petrus ingin katakan kepada Yesus seperti itu, saudaraku. Orang yang paham, Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan katakan, dia akan melakukan itu. Tapi kalau orang yang nggak paham, itu harus dilakukan berkali-kali baru dia paham, ya. Nah, saudara sama Tuhan, jadi untuk berada di dalam kehendak Allah, maka saudara-saudara dan saya, kita semua malam ini perlu bersatu hati dulu. Dengan siapa? Dengan Yesus. Yesus yang memberikan teladan sebagai seorang hamba yang melayani, dia perlu membasuh kaki murid-muridnya. Nah, biasanya hamba itu yang membasuh kaki tuannya. Ini kebalik, saudaraku. Jadi kalau kepemimpinan dunia, seorang pemimpin haruslah dilayani. Tapi kalau pemimpin rohani, dia bukan dilayani, tapi dia melayani, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, Yesus ini orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Dia adalah Tuhan, dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dia mau melayani sampai dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Pemimpin-pemimpin yang lain tidak mau melakukan hal itu, saudaraku. Malah mereka mau supaya pelayan-pelayan itu yang membasuh kaki mereka, ya. Karena di Timur Tengah itu biasanya itu kan padang pasir, padang gurun, ya. Jadi debu itu banyak sekali. Jadi kalau orang datang bertamu dan dia mau masuk ke dalam rumah seseorang, di depan rumah itu sudah disediakan baskom berisi air. Dan baskom berisi air itu kaki tangan tamu itu harus dibersihkan dulu, baru dia masuk ke dalam rumah, ya, supaya dia bisa segar, dia bisa bersih. Itu kebiasaan di sana, saudaraku. Tapi ini Yesus memberikan teladan. Dia walaupun dia adalah Tuhan, dia pencipta alam semesta, dia adalah Raja yang mulia, mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tapi dia rela mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya sebagai, walaupun dalam rupa Allah tidak dipertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia ambil rupa sebagai seorang hamba yang melayani. Dia mencuci kaki para muridnya, saudaraku. Dan Petrus bilang, engkau tidak akan membasuh kepada Yesus. Sudahlah, Yesus, jangan repot-repot. Cukup sekali ini aja, aku sudah paham. Itu kepada teman-teman yang lain, kepada murid-muridnya juga, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini keteladan Yesus patut kita contoh, ya. Seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan, ya, saudaraku, bukan seorang bos. Tetapi Bapak Ibu, yang saya selalu sampaikan kepada kita sekalian, kita perlu memiliki hati hamba. Tapi mental kita jangan mental hamba atau mental budak, ya. Mental kita ini adalah mental pemenang. Orang yang punya mental pemenang, dia akan bilang begini, aku punya Tuhan, aku tidak perlu takut. Aku punya Tuhan, aku tidak perlu khawatir.
Aku punya Tuhan yang menyembuhkan aku. Aku punya Tuhan yang menyelesaikan segala persoalanku. Itu mental pemenang, dia akan berkata-kata seperti itu. Aku punya Tuhan meskipun hari ini aku dalam persoalan. Tapi aku tahu Tuhanku sanggup menyembuhkan penyakitku. Tuhanku Amin. sanggup menyelesaikan segala persoalanku. Tuhanku sanggup menyediakan semua yang aku butuhkan. Itu mental pemenang seperti itu. Tapi kalau mental selaku mental hamba atau mental budak, dia akan bilang gini, ya memang nasibku seperti ini. Ya memang ini sudah menjadi takdirku. Ya ini sudah menjadi nasibku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itu orang-orang punya mental budak yang selalu diperhamba dengan ketakutan, yang diperhamba dengan kekhawatiran, yang diperhamba dengan kebimbangan, kecemasan. Jadi hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak happy, saudaraku. Nah, hari ini Tuhan ingin semua kita malam ini kita perlu bersatu hati. Hati kita perlu menyatu dengan Yesus ya. Meskipun kita berhati hamba, tapi mental kita perlu menjadi mental pemenang. Berhati hamba itu tidak sombong. Meskipun diberkati, dipulihkan, tapi dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Nah, tanda-tanda orang rendah hati itu dia tahu diri, saudaraku. Dia bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Aku banyak mengalami pertolongan Tuhan. Aku yang harus binasa. Tuhan selamatkan, Tuhan luputkan aku. Aku yang sakit telah Engkau sembuhkan. Bahkan aku yang berdosa telah Engkau ampuni segala dosaku. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan kepadaku. Maka sebagai rasa syukur kepada Tuhan, aku tidak ingin melupakan Tuhan. Di dalam kehidupanku, aku selalu kepingin mencari Tuhan. Aku selalu kepingin berjumpa dengan Tuhan. Aku selalu kepingin gandoli Tuhan. Aku selalu kepingin mendekat dengan Tuhan. Aku selalu kepingin berada dalam hadirat Tuhan. Aku selalu ingin ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, itu orang-orang yang tidak sombong itu dia ada di situ. Tapi kalau orang-orang yang sombong, dia merasa bahwa dia tidak butuh Tuhan. Dia merasa Tuhan itu nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Dia lebih mementingkan kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri, saudaraku. Jadi urusan Tuhan itu belakangan deh. Urusan aku yang penting aku, saudaraku. Nanti kalau sudah dalam masalah, nafasnya sudah satu-satu baru ingat Tuhan. Itu masih mending daripada tidak ingat sama sekali. Tapi itu jangan seperti itu, saudaraku. Mari Bapak Ibu kita cintai Tuhan dalam segala hal. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi jangan lupa, ada waktu di mana kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin mendengar firman Tuhan, kita ingin duduk di kaki Tuhan, kita ingin menerima perkataannya, untuk menuntun kita senantiasa. Katakan amin. Nah, ini yang kedua, saudaraku. Jadi berada dalam kehendak Tuhan itu, dia adalah orang yang bersatu dengan hati Tuhan. Ya, hati Tuhan, seorang yang rendah hati membasuh kaki murid-muridnya, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang berada dalam kehendak Tuhan? Yang ketiga, dia adalah orang yang selalu berkerinduan. Dia berkerinduan untuk apa? Dia menyerahkan seluruh tubuhnya untuk apa? Untuk disucikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-9. Yohanes 13 ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Amin. Jadi Petrus tidak ingin bukan cuma kaki saja. Kalau boleh, dia bilang apa, saudaraku? Tetapi juga tangan dan kepalaku. Dengan kata lain, Petrus mau bilang, Tuhan, jangan kakiku saja, tapi biarlah semuanya disucikan. Baik itu bagian kepala, bagian tangan, seluruh badanku disucikan. Sehingga benar-benar Petrus tahu bahwa tubuhnya itu adalah bait Allah dan dia mau tubuhnya itu benar-benar dikuduskan. Itu adalah kehendak Tuhan, saudaraku. Dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian, kita semua tentu merindukan hal yang sama seperti Petrus ini, saudaraku. Jadi bukan cuma kaki kita yang dibasuh oleh Yesus, tapi kepala kita, kepala itu ada otak ya. Ada pikiran di situ, saudaraku, karena medan pertempuran terbesar di dalam diri manusia itu ada di dalam pikiran, saudaraku, ya. Lalu kemudian apalagi tangan ini seringkali dipakai untuk melakukan aktivitas, selalu bekerja, selalu memegang sesuatu, dan ini Tuhan ingin juga dikuduskan, ya. Ini adalah sebuah kerinduan hati Petrus. Jadi orang-orang yang berada dalam kehendak Allah, dia selalu minta dengan kerinduan, dia serahkan seluruh tubuhnya, baik roh, jiwa, tubuhnya, dia serahkan pada Tuhan, ya. Bukan cuma kakinya, tapi tangannya, kepalanya, saudaraku, diserahkan pada Tuhan. Untuk apa? Disucikan. Melalui apa, saudaraku? Melalui pembasuhan ini, saudaraku. Pembasuhan oleh air suci yang Yesus lakukan. Sayang kesempatan,
sehingga kakinya berjalan dia di jalan yang benar, dan tangan bekerja untuk Tuhan. Lalu kemudian kepalanya, pikirannya dirikan sesuatu yang bagaimana cara supaya dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini penting ya. Mari kita lihat apa hasilnya suatu dari orang yang berada dalam kehendak Tuhan. Kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti apa selaku? Dia mengerti rencana kehendak Tuhan kelak. Jadi walaupun awal mulanya dia tidak ngerti, meskipun masih baru, belum paham, lama-kelamaan dia akhirnya jadi paham. Ya, walaupun awalnya belum mengerti, lama-kelamaan jadi mengerti. Yang awal mulanya dia nggak tahu, lama-kelamaan akhirnya jadi tahu. Jadi itu karena proses, butuh proses ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 13 ayat 7. Ya, Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Amin. Tetapi engkau akan mengerti kelak. Jadi inilah fungsi seorang murid. Kalau dia belajar, dia akan mengerti. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan mengerti suatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu kali belum mengerti, ikut terus. Dua kali mulai mengerti, tiga kali langsung mengerti. Itulah seorang murid ya. Sama seperti ketika kita berpergian ke satu alamat, mula-mula kita masih bingung selaku harus belok kiri, belok kanan, lurus, atau ada sedikit tikungan, turun atau naik, kita masih bingung. Tapi dengan satu kali kita datang, sudah ada gambaran. Dua kali kita datang lagi, sudah mulai paham. Dan ketika kita datang pada kali yang ketiga, langsung kita sudah paham, saudaraku ya. Jadi itulah saudaraku, kita dengan Tuhan seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan, firman yang disampaikan, lama-kelamaan saudara akan mengerti ya, mengerti kelak saudaraku. Jadi itu memang proses. Haleluya. Beda dengan jemaat. Jemaat itu dia tidak belajar, maka dia tidak mengerti. Makanya Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena dia menolak akan pengenalan akan Allah, saudaraku. Tapi kita semua malam ini yang selalu membuka hati dengar firman Tuhan, kita ingin mengenal Allah dan lama-lama kita dapat mengenal Allah dengan sempurna ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua dari orang yang berada dalam kehendak Allah. Hasil yang kedua adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia selamanya mendapat apa? Bagian di dalam Yesus. Nah, kenapa dia mendapat bagian dalam Yesus? Karena dia mau disucikan. Dia mau dibersihkan, dibasuh kakinya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 8. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Amin. Amin. Siapa yang tidak mendapat bagian di dalam Yesus? Orang yang tidak dibasuh kakinya oleh Yesus. Jadi orang yang kakinya dibasuh oleh Yesus, inilah Yesus memberikan sebuah jaminan, dia mendapat bagian di dalam Yesus. Ya, bagian apa? Bagian yang terpenting, bagian yang sangat menyenangkan hati dia, bagian yang membawa dia kepada kehidupan yang kekal, itu dia dapatkan di dalam Yesus. Tapi kalau dia tidak mau dibasuh kakinya, maka Yesus bilang dia tidak mendapat bagian dalam Yesus. Jadi kalau gitu kita pelajari rahasia malam ini, orang yang berada dalam kehendak Tuhan ini, yaitu dia melakukan kehendak Tuhan, dia mau dibasuh kakinya oleh Yesus, dia mau disucikan kakinya, dan akhirnya dia mendapat bagian dalam Yesus. Katakan amin. Saya mau bertanya bagi kita sekalian, Bapak Ibu, malam ini berapa banyak saudara mau mendapat bagian dalam Yesus? Yang mau mendapat bagian dalam Yesus, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Biarlah malam ini kita minta Tuhan sucikan langkah-langkah kita, kaki kita ini, sehingga kita melangkah ke tempat tujuan yang benar. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Meskipun di rumah kita masing-masing, tapi kita sudah melangkah. Kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, maka hasilnya kita mendapat bagian di dalam Yesus. Katakan amin ya. Indah sekali saudara-saudaraku. Yang terakhir Bapak Ibu, hasil dari orang yang berada dalam kehendak Tuhan, lihat ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyerahkan akan seluruh tubuhnya untuk disucikan, bukan cuma kaki saja, tapi kepalanya dan tangannya seluruhnya diserahkan untuk disucikan oleh Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 9. Ya, Yohanes 13 ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya,
Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, nanti kita akan doakan Pak Darmawan ya. Ini ada sedikit permohonan doa karena kepala pusing dan kita doakan juga untuk pekerjaannya. Ya, jangan takut Pak Darmawan. Tuhan memberikan engkau Yes, mari. Nyanyi. Gede ya, enggak ya? jaminan Enggak. adalah Tuhan Yesus. Ya, lain. Ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bisa dengar suara saya? Mike bisa dibuka? Ya. Bisa Pak John. Ya, ini Pak Frans Angki belum buka mic ya. Mic bisa dibuka Pak Frans Angki? Mic-nya belum dibuka Pak Angki. Halo Pak Angki. Oke. Halo. Ya. Halo Ya, Pak John. Halo. Pak John lagi itu. Ya, silakan. Ya. Bisa Halo. dengar suara saya Pak Frans? Ya. Bisa ya oke. Oke, ya silakan berdoa buat peneguhan firman ya. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk firman ini. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman yang Bapa telah berikan bagi kami sebagai pedoman hidup bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami mau akan taat kepadamu ya Bapa dengan firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Basuhlah tubuh dan jiwa kami ini semua ya Tuhan. Tahirkan kami semua pada malam hari ini ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Bapa terima kasih. Berkati Pak John Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus. Awalnya dia dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berikan kuasa yang baik bagi dia Tuhan. Biar berikan hikmat dan kebijakan bagi dia Tuhan. Setiap saat ya Bapa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa memberkati kami semua saat ini ya Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Tapi firman-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang sakit ya Bapa. Yang malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa berkati mereka dengan kuasa-Mu. Urapi mereka dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak saudara Dermawan ya Tuhan Yesus. Bapak urapi dia kuasa-Mu. Saudara John Patikawa yang saat ini sedang tertidur di rumah sakit ya Tuhan Yesus. Bapak urapi jaga dia Tuhan Yesus. Bapak sembuhkan dia penyakit dia Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu ya Bapak yang meliputi dia ya Tuhan Yesus. Bukan ilah-ilah lain ya Bapak yang selalu mengganggu kehidupan dia Tuhan. Bapak di surga, kami serahkan doa ini John ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Ya Yesus. Kuasa-Mu mau menyertai dia, mau menyembuhkan dia ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Bapak sembuhkan kami semua pada malam hari ini yang berpenyakit ya Tuhan. Karena tubuh kami adalah bait suci-Mu ya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John waktu yang diberikan kepada kami dan terima kasih kepada
Bu Rosalin dan Pak Angki atas doa peneguhan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Bu Rosalin yang telah membantu Pak John juga untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada hambanya yang setia, Pak John. Sambunan ya, kita harus bersatu hati. Tinggi ya, dan orang percaya yang taat firman itu mengerti kehendak Allah ya, dan juga orang percaya taat firman juga akan mendapat bagian dari Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya dan taat firman harus berserahkan akan seluruh tubuh kita supaya tubuh kita disucikan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Firman-Nya memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John. Sehat selalu untuk mencari diberkati bersama keluarga dan anak istrinya. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang dinaikkan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Kami persilahkan Pak Darmawan. Salam Pastor, salam teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk membacakan, untuk memanjatkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. I receive. Kita akan memanjatkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Amin. I receive. Ya, terima kasih kepada Bapak Darmawan yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Darmawan bersama Bu Hana. Sehat selalu, diberkati Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Magda dari Kediri. Kami persilakan Bu Magda. Ya, terima kasih Ibu Indriani.
Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus buka isone. Haleluya. Hilang, Pak. Ya, ini masalah signal ya. Oke. Haleluya. Bisa masuk ya Pak John? Ya, saya Persembahan. Ini persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Amin. Haleluya. Ya, silakan. Atas Ya, ke atas. info penting. Ya. Ya, mungkin saya bisa membantu ya biar bantu cepat. Pak John. Harap Sudah Bapak bisa ya? Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain.
Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 1 Agustus 2023, Saudari Felicia, putrinya Ibu Indriani Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Ya, demikianlah. Demikian Gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Buat pengumuman yang sudah dinaikkan ya, disampaikan oleh Ibu Indriani, Ibu Magdalena ya. Oke, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Happy Birthday dulu buat ini Saudari Feli, ada di situ ya. Oke, mana Feli? Bisa diperlihatkan Felinya, Bu Indriani. Dan kita akan nyanyi sama-sama untuk kue ulang tahunnya sudah disediakan ya di layar monitor ini. Haleluya, amin. Ulang tahunnya sudah disediakan belum? Oke, tentunya mamanya sudah siapkan juga di rumah ya, ada kue ulang tahun apalagi Christian ya. Kita pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oke, Pak John. Ya. Chris. Oke, ada Chris juga di situ ya. Ada Pak John. Chris. Oke, mari kita nyanyikan sama-sama. Hanya Feli. Ya. Ini Pak Boni. Hey, To you. umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai berkat. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi, Tuhan berkati. Yeay, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk Saudari Felicia ya. Agnes ya, yang berulang tahun di hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kasih anugerahnya di dalam kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Untuk Saudari Feli, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik, tidak akan kekurangan keuangan, tidak akan kekurangan mujizat kesembuhan, tidak akan kekurangan damai sejahtera, tidak akan kekurangan akan sukacita, tidak kekurangan kebaikan Tuhan, tidak kekurangan pertolongan Tuhan. Jangan takut Feli, ini kado ulang tahun spesialmu. Tuhan ingin menyatakan Dia gembalamu yang baik. Engkau adalah domba yang dituntun ke rumput yang hijau, engkau tidak akan kekurangan. Tuhan memberi engkau kekuatan, kemenangan, damai sejahtera, penghiburan, kasih anugerah Allah mengalir atas hidupmu. Dan dalam nama Yesus,
di usiamu yang bertambah di hari ini, maka demikian juga bertambah kebaikan Tuhan, bertambah mujizat Tuhan, bertambah pertolongan Tuhan, bertambah kemenangan, bertambah kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, bahkan bertambah juga mujizat Tuhan dalam hidupmu, dan kesembuhan terjadi untuk saudara Chris yang akan juga dirawat di rumah sakit Penang. Kami percaya Tuhan urapi dokter di sana sehingga Christian bisa tertolong, dan kami percaya tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Percaya bersama dengan Yesus bisa melewati semua badai itu, dan badai pasti berlalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berikan masa depan yang penuh harapan bagi Feli dan juga rencana pernikahannya dengan Chris di tahun depan. Kami doakan semua dilancarkan Tuhan. Untuk Pak Darmawan dan Ibu Hananova pun di bulan Desember tahun ini, tanggal 2 Desember, semua akan berjalan dengan baik. Kami doakan Tuhan tuntun langkah-langkahmu bersama dengan Tuhan. Tuhan cukupi segala sesuatu. Bahkan Tuhan sembuhkan juga Pak Darmawan secara sempurna dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir bahwa apa yang kau alami ini hanya sementara, dan percayalah oleh bilur Yesus hari ini juga mujizat dan kesembuhan mulai masuk mengalir dalam tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Imanmu berkata bahwa engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Imanmu berkata bahwa oleh bilur Yesus segala penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir malam ini. Percaya Tuhan berkati koordinator malam ini yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Tuhan memberkati Ibu Rosalin, memberkati juga sahabat-sahabat terkasih Pak Darmawan, Ibu Magdalena, Pak Yonatan, semua diberkati. Ibu Marta, Ibu Sian Liang, semua diberkati. Pak Frans, Angki, juga Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Berkati Ibu Rosalin, Pak Brori, di usia yang bertambah subur di Jerman, Tuhan berkati mereka juga. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita lambaikan tangan buat Feli, kita ucapkan happy birthday Feli. Semuanya ya, lambaikan tangan. Tuhan memberkati Feli. Happy birthday Feli. Oke, dari Jerman turut merayakan untuk Feli. Ya, apa yang menjadi harapan Feli malam hari ini? Kenapa Pak John? Apa yang menjadi harapan Feli di usia yang ke-26 tahun ya malam ini ya? Apa yang menjadi harapan Feli? Harapannya semoga semuanya selalu sehat, bahagia selalu, diberikan berkat yang melimpah, kesehatan yang sempurna. Itu aja cukup. Amin. Amin, amin, amin. Mana Krisnya mana? Kris di mana? Oh, Kris. Halo Kris. Terima malam ini ya, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Taruh tangan di bagian tubuhmu, di bagian mana yang sakit. Imani malam ini tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada yang membahayakan. Terima sekarang aliran kesembuhan mengalir menyembuhkan engkau sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga tercabut dengan akar-akarnya. Akar penyakit di dalam nama Yesus tercabut. Dan malam ini juga siapapun yang sakit, Tuhan cabut segala akar tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, yang ditanam oleh setan dari virus, bakteri, kuman, tercabut malam ini. Anak-anakmu bebas, lepas oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Berkati Kris, buat hati bergembira ya, hati senang, jangan takut ya. Oke, praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Feli, ya itulah semua kita. Semangat terima ya kasih Feli. John atas doa-doanya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Pak Frankie, Ibu Indriani, Terima kasih. Pak Darmawan, Terima kasih Pastor John. Firman Tuhannya memberkati. Amin. Kak Magdalena dan Jonathan, Ibu Indriani, Ibu Sinta, Ibu Sinliang. Pak Angki, selamat malam. Shalom. Terima kasih Bu pada Magdalena, Tuhan berkati. Pak John dan Bu Nidi. Pak Jan, Pak Ponidi, Bu Magda, Bu Udah selesai. Darmawan, Pak Belum, nanti doa berkat nanti. Bu Sinliang, Bu Sinta, dan juga Bu Marta yang mana telah Johan, Jim, berkati belum. Tambah satu usianya ulang tahun. Tuhan selalu memberkati dengan berkat yang sama. Dan kami selaku koordinator dan host juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar.
percaya mujizat Tuhan masih ada saat ini dan Tuhan selalu memberkati semuanya. Dan terima kasih Pak John. Ya, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan besok kita ketemu lagi pada link yang sama pukul 4 pagi. Tuhan memberkati. Oke, kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini ya. Haleluya, biar menjadi kekuatan bagi kita sekalian bahwa kita punya Tuhan sebagai penjaga, sebagai penolong kita semua pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Dia El Shaddai, Allah yang maha besar. Dia yang kita cinta, yang kita tinggikan pada malam hari ini. Amin, amin, amin. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama saudara-saudara sebagai pujian penutup. Dan dengan segenap hati kita nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah. Tak usah Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat suaramu, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dengan iman, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami tak usah takut ya Tuhan. Engkau menyertai kami selama-lamanya. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit. Engkau yang memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. Haleluya, katakan sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, katakan Yesus. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, dengan iman. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, rasakan kasihnya. El Shaddai, rasakan kuasanya. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, kami menyembah-Mu. Amen, amen. Haleluya. Oke, malam hari ini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Engkau yang hari ini sedang takut, sedang gelisah, sedang resah, sedang bimbang, sedang cemas. Tuhan katakan jangan takut. Sebab Dia Allah yang besar, melebihi segala persoalanmu, melebihi segala ketakutanmu, melebihi apa yang kau lihat, melebihi apa yang engkau rasakan, melebihi apa yang kau pikirkan. Dia lebih besar dari segala-galanya di dalam dirimu. Haleluya. Bahkan Dia lebih besar segala penyakit yang kau derita malam ini. Imani, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, Pak Bruri, Ibu Rosalin, yang ada di Jerman, orang tua terkasih kami, Pak Jonathan Punidi dan Ibu Magdalena, yang ada di Kediri, berkati Pak Frans Angki Kuara Emerin, berkati juga Feli dan juga Tuan Christian, yang juga akan menikah di tahun depan. Kami percaya semua berjalan dengan baik. Berkati Ibu Sian Liang, Tuhan berkati Yohan, berkati Ibu Marta, berkati Ibu Sinta, berkati Pak Darmawan, dan juga Ibu Hananova yang ada di Medan, yang akan persiapan menikah di tahun ini. Tuhan berkati persiapan mereka. Berkati juga Tuhan gereja CLCC, berkati James, berkati My Jesus, semua diberkati Tuhan. Terima kasih, kami percaya malam ini malam kemenangan, bukan kekalahan. Malam ini malam keberuntungan, bukan kerugian. Malam ini adalah malam kemujuran, bukan malam kemalangan di dalam nama Yesus. Malam ini adalah malam kesembuhan, bukan malam sakit penyakit dan penderitaanmu sudah selesai. Dan Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bahkan Tuhan memenuhi semua lumbung-lumbungmu, pundi-pundimu, kirbat-kirbat, bahkan juga tabungan-tabunganmu dengan segala berkat yang terbaik. Bapak, kami akan berpisah. Di malam hari ini kami akan beristirahat dan juga berkati Pak Bruri Brosalin di Jerman yang akan beraktivitas di siang sore hari ini, dan persiapan kami juga untuk besok pagi beribadah. Tuhan tolong berkati kebaktian besok pagi, tim pelayanan yang melayani bersama Pak Yanto berkati, dan juga untuk besok malam pun kebaktian Tuhan berkati sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan berkati semuanya. Percaya malam ini ada kuasa, ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan yang sudah mengalir dan sudah terjadi dalam hidupmu. Keuanganmu juga sudah dipulihkan dan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Ayo kita sama-sama yang percaya katakan amin. Amin.
Tuhan berkati teman-teman semua, Pak Darmawan, Pak Bruri, Bu Rosalin, Pak Jonathan, Bu Nedi. Ya, gimana Pak Fransaki? Ya, saya usulkan sedikit Pak John ya. Ya. Ya, perihal ibadah kita ini beberapa hari saya amati terus ini kita selalu gangguan dengan sinyal ya Pak John. Ya. Ini adalah saya punya firasat ini gangguan daripada roh jahat, roh iblis ya yang mengganggu. Jadi tolong dibawa dalam pergumulan Pak John ya. Ya. Dalam pergumulan. Jadi beberapa hari ini saya mati ini ada gangguan ini terus, gangguan terus ini. Jadi mungkin roh-roh ada yang mengganggu kita begitu dalam ibadah kita Pak John. Jadi tolong kita semua dibawa dalam pergumulan kita ya. Supaya sebelum kita mulai ibadah kita masing-masing berdoa juga untuk sinyal yang ada ini Pak John ya. Ya, terima kasih Pak Fransaki untuk ide yang bagus ya. Untuk baik sesuatu yang bisa diberikan dan kita doakan supaya semua bisa berjalan baik. Itu masalah spirit ya, dari segi teknis juga kita doakan supaya semua bisa ini ya teratasi dengan baik. Ya, terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua sampai kita berjumpa lagi ya. Besok malam, selamat malam teman-teman semua di Indonesia dan selamat siang menjelang sore Pak Bruri, Bu Rosalin. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Sugron, firman Tuhan yang Sama-sama. memberkati. Ya, Terima Pak kasih Darmawan doanya, semangat ya. Pastor. Amin, Ya, semangat. betul. Salam buat Bu Hana Nova Ya. ya, Bu Sian Liang Ya, salam semuanya. juga untuk Bu Gembala. Tuhan Ya, berkati pelayanan Pastor. terberkati. Amin. Sampai jumpa lagi. Salam God bless you teman-teman all. semuanya. Tuhan berkati Ya. semuanya. Amin. Bye-bye. Amin.